Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Mari kita belajar kembali akuntansi. Untuk video ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun jurnal penutup. Tentunya kita mulai dulu dari pengertiannya, dilanjut formatnya bagaimana, lalu nanti baru bisa menyusun jurnal penutup. Tentunya sebelum masuk ke materi, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang disusun untuk menutup akun-akun nominal pada akhir periode akuntansi. Dalam akuntansi, menutup berarti membuat akun tertentu menjadi 0 rupiah. Namanya saja ditutup ya, jadi 0 rupiah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri akun-akun tertentu pada tahun berjalan sehingga tidak akan muncul kembali atau dilanjutkan ke tahun berikutnya. Penutupan dilakukan atas dasar data-data yang ada di neraca saldo disesuaikan dalam kertas kerja. Masih ingat ya bentuknya kertas kerja seperti apa? Datanya ada di kolom NSD atau kepanjangannya neraca saldo disesuaikan NSD, atau ada juga yang nulisnya tuh NSS, itu bisa ambilnya data dari kolom tersebut. Dan nanti yang ditutup itu adalah pendapatan, beban, prive, dan laba atau rugi. Lalu bagaimana bentuk jurnal penutup? Formatnya seperti ini ya, formatnya seperti jurnal umum, seperti jurnal penyesuaian, seperti jurnal koreksi. Seperti ini, ada halaman, pasti ada halamannya juga barangkali nanti akan lebih dari satu halaman. Kemudian ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Fokus ke angka yang saya tuliskan di ini ya, di dalam atau di sekitar tabel ini. Dari mulai nomor 1 dulu, halaman. Halaman ini adalah tempat mencatat halaman jurnal penutup. Banyaknya halaman tergantung banyaknya akun yang ditutup. Halaman perlu ditulis sebagai isian pada kolom ref di buku besar. Jadi nanti akan diposting juga ke buku besar. Makanya perlu yang namanya halaman. Nanti kalau diposting ke buku besar jadinya JP.1 gitu ya. Oke, seperti yang dulu-dulu ya. Saya lanjutkan ke nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah kolom tanggal ya. Yang nomor 2 ini tempat mencatat tahun dan bulan saat mencatat jurnal penutup, yaitu Desember pada tahun berjalan. Tahun diletakkan pada baris pertama, sedangkan bulan diletakkan pada baris kedua. Kemudian masih di kolom tanggal, namun di sini di-split menjadi 2 dan 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini adalah tempat mencatat tanggal, yaitu tanggal 31. Namanya saja penutupan, maka di akhir yaitu 31 Desember tahun berapa, tergantung soalnya. Yuk, yang nomor 4 sekarang, kolom keterangan. Kolom keterangan ini adalah tempat mencatat nama akun yang berkaitan dengan transaksi. Satu transaksi minimal terdiri dari 2 nama akun. Akun pertama diletakkan pada baris pertama, sedangkan akun kedua diletakkan pada baris kedua. Baris pertama ditulis rata kiri, sedangkan baris kedua menjorok ke kanan. Seperti hanging style. Kolom berikutnya ada ref. Nomor 5 ini ya, kolom 5 ini tempat mencatat nomor akun. Namun menulisnya setelah isian satu baris itu sudah disalin ke buku besar. Nomor akun pada kolom referensi juga bisa dijadikan sebagai kontrol atau penanda bahwa transaksi yang bersangkutan sudah disalin ke buku besar, sehingga bisa mencegah penyalinan ganda atau lupa menyalin. Kalau sudah diposting baru diisi, kalau belum ya dikosongin dulu. Kolom selanjutnya adalah debit nomor 6. Ini adalah tempat mencatat jumlah rupiah akun yang didebit, yaitu menjelaskan jumlah rupiah pada nama akun yang ditulis rata kiri. Dan kolom yang terakhir yaitu kolom kredit, ini tempat mencatat jumlah rupiah akun yang dikredit, yaitu menjelaskan jumlah rupiah pada nama akun yang ditulis menjorok ke kanan. Maka yang debit ini baris pertama,
kemudian kreditnya dicoret aja, dikosongin, kemudian baris kedua baru isi angka, sedangkan di kolom debit nggak ada isinya. Jadi salah satu debit atau kredit. Sekarang bagaimana cara menyusun jurnal penutup? Nah, sumbernya tentunya lihat aja, fokus ke kolom NSD ya, kolom NSD di kertas kerja. Yang ditutup apa saja? Nah, ditutup nih ada 4 jenis akun yang perlu ditutup. Setiap akun ditutup dengan cara yang berbeda. Nah, secara umum keempat akun tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari pendapatan dan beban. Kelompok yang kedua terdiri dari prive dan laba atau rugi. Salah satu, laba atau rugi. Bisa jadi laba, bisa jadi rugi. Nggak mungkin keduanya. Kita bahas kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama ini terdiri dari pendapatan dan beban. Bagaimana menutup pendapatan dan beban? Itu caranya dilakukan dengan meletakkan nama akun dan jumlah rupiah pada kebalikan saldo normal akun tersebut. Kalau debit, letakkan di kredit. Kalau kredit, letakkan di debit. Misalnya, pendapatan itu saldo normalnya kan kredit. Maka untuk menutupnya, nama akun yang termasuk pendapatan, termasuk golongan akun pendapatan, beserta jumlah rupiahnya, diletakkan di sebelah debit. Karena kan pendapatan kredit, pindahkan ke debit. Begitu pula beban. Beban itu debit. Maka pindahkan ke kredit. Setelah dipindahkan semuanya, jadi didaftar aja di NSD itu ada nama akun apa saja yang golongan akun pendapatan dan beban. Dibalik ya, maksudnya dibalik itu yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Setelah itu dipasangkan dengan akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini sejumlah total pendapatan, sejumlah total beban. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua ini yang terdiri dari prive dan laba atau rugi itu dilakukan dengan memperhatikan akibat dari dua akun yang bersangkutan. Prive. Prive ini apa? Menambah atau mengurang modal. Jadi itu ya. Akibatnya itu mengakibatkan penambahan atau penurunan modal. Kita bahas yang prive dulu. Prive itu kan mengakibatkan penurunan modal kan? Nah, sehingga akun modal diletakkan di sebelah debit. Debitnya akun modal, kreditnya prive. Beda ya dengan yang 1-2. Kalau yang keempat nih, laba atau rugi. Ini juga sama. Laba itu mengakibatkan modal bertambah atau modal berkurang. Maksudnya ada kenaikan modal atau penurunan modal. Oh, laba itu mengakibatkan adanya penambahan modal, sehingga akun modal diletakkan di sebelah kredit. Nah, akun modal diletakkan di sebelah kredit. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi sebesar saldo laba. Sebesar labanya berapa? Sebaliknya rugi. Rugi itu menyebabkan penurunan modal. Sehingga akun modal diletakkan di sebelah debit. Kenapa? Karena kan modal kalau berkurang di sebelah debit. Pasangannya ikhtisar laba rugi sebesar saldo ruginya. Yuk, daripada bingung atau yang masih bingung, kita langsung praktik ya. Kita praktik yang pertama dulu. Praktik yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Caranya adalah, tadi gimana? Kredit dipindah ke debit. Pendapatan itu kan kredit, maka pindahkan ke debit. Teman-teman cari semua pendapatan, semua akun pendapatan di NSD, di kolom NSD kertas kerja, itu kan ada di sebelah kredit kan kalau pendapatan, maka pindahkan semua ke sebelah debit. Nanti pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya di NSD itu ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, ada pendapatan lain-lain, sejumlah masing-masing ini. Langsung aja dituliskan namun letaknya kebalikan dari saldo normalnya. Saldo normal pendapatan tuh apa? Kredit kan? Maka di jurnal penutup letakkan di sebelah debit. Nanti jumlah dari ketiga akun-akun ini
diletakkan di sebelah kredit, dinamai dengan ikhtisar laba rugi. Gitu, mudah kan? Sama halnya dengan beban. Bagaimana menutup beban? Beban itu saldo normalnya apa? Debit. Maka di jurnal penutup itu dipindahkan ke sebelah kredit. Tulis semua beban yang ada di NSD, yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan pada kertas kerja. Di situ pasti beban-beban itu letaknya di sebelah debit. Tinggal disalin aja, namun pindahkan ke sebelah kredit. Beban listrik, air, telepon 800.000 taruh di sebelah kredit. Beban gaji 500.000 letakkan di sebelah kredit. Beban bunga juga 120.000 letakkan di sebelah kredit. Jumlahnya ini nanti sebesar 1.420.000 dinamai ikhtisar laba rugi. Oke, mudah ya. Kredit pindah debit, debit pindah kredit, dan sebaliknya. Pokoknya mainannya adalah kebalikan dari saldo normal. Itu yang kelompok pertama ya. Yang kelompok pertama tadi apa? Terdiri dari golongan akun pendapatan dan beban. Sekarang ke kelompok yang kedua, yaitu apa? Prive dan laba atau rugi. Kita ke prive dulu yuk. Menutup akun prive, caranya adalah, yuk, prive itu menambah atau mengurang modal. Prive itu mengurangi modal. Modal itu berkurang di sebelah debit. Masih ingat ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. HUMPB, DKKKD. Oke, modal itu kan K ya. Kalau bertambah, kalau berkurang berarti sebaliknya. Jadi D, debit. Modal itu berkurang di sebelah debit. Langsung saja letakkan modal di sebelah debit. Pasangannya adalah prive. Prive siapa? Nah, kalau di sini nggak ada ya, nggak ada namanya, ya sudah tulis aja. Oh, berarti yang punya cuma satu. Tulis aja modal sebelah debit, contohnya 100.000, kredit prive 100.000. Sudah, gitu cara menutup akun prive. Yang terakhir yaitu menutup laba atau rugi. Jadi ada salah satu ya, laba atau rugi. Gimana nih kalau perusahaan tersebut laba? Kalau perusahaan tersebut laba, ya sudah tentukan aja. Laba itu menambah modal kan? Nah, laba itu menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Maka letakkan modal di sebelah kredit, pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Sebesar rupiahnya sebesar laba perusahaan. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi itu mengurangi modal. Modal itu berkurang di sebelah debit. Ya sudah, tulis modal di sebelah debit. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Rupiahnya sebesar rugi perusahaan. Itu caranya teman-teman semuanya. Semoga bisa semuanya. Semoga bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau sudah, kita langsung berlatih aja yuk. Kita berlatih, silahkan buka bukunya halaman 114. Bagi yang belum punya buku ini, silahkan klik link di kolom deskripsi. Klik lalu akan menuju ke marketplace, lanjutkan transaksi. Buku akan segera datang dan didapatkan. Kita langsung ke soalnya yang ada di halaman 114. Itu ada catering lezatos ya, neraca saldo disesuaikan. Ini adalah bagian ya, sebagian kertas kerja. Diambil saja bagian NSD-nya. Di sini tertulis seperti ini. Teman-teman bisa pause dulu, dilihat dulu ya. Dilihat dulu mana yang perlu ditutup ya. Yang perlu ditutup apa saja tadi? Pendapatan, beban, kemudian prive, lalu laba atau rugi. Oke, laba atau rugi ini bisa dilihat dari kertas kerjanya langsung kan sudah ada ya, atau dihitung nih pendapatan dikurangi beban berapa dapatnya laba atau rugi. Oke, kita lihat di sini yuk. Kita tutup pendapatan dulu. Pendapatannya di sini ada berapa? Oh, satu doang, satu saja di kredit. Gimana cara nutup tadi? Ya, kalau kredit pindah ke debit. Oke, pindahkan ke debit. Pendapatan jasa pindahkan ke debit. Nominalnya sama ya. 45.250.000. Ini dalam ribuan rupiah. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi, sama nominalnya.
Sesudah menutup pendapatan maka menutup beban. Semua beban yang ada di NSD disalin semua. Namun letakkan di sebaliknya, di sisi sebaliknya. Kalau di NSD itu debit, maka letakkan di sebaliknya yaitu kredit. Pasangannya ikhtisar laba rugi 25.150.000. Ini dari mana? Dari total beban gaji, beban sewa, beban listrik dan beban lain-lain dijumlahkan, dapatlah 25 juta sekian ini. Kemudian prive juga ya, prive itu menambah atau mengurang modal. Mengurangi modal berkurang di sebelah debit, privenya di sebelah kredit. Udah gitu caranya, sebesar privenya 1.500.000. Kemudian di sini hitung dulu ya, itu laba atau rugi. Nah, kebetulan di sini laba ya teman-teman semuanya ya. Labanya adalah sebesar 20.100.000. Caranya 45.250.000 ini dikurangin ini totalnya ya, total ini. Nih, total dari bebannya. Total pendapatan dikurangi total beban. Kebetulan pendapatan cuma satu, yaitu 45.250.000 dikurangi total bebannya 25.150. Maka hasilnya kan laba ya, karena hasilnya positif, bukan angka negatif. Kalau laba itu menambah atau mengurang modal? Menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Modalnya di sebelah kredit 20.100.000. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi 20.100.000. Oke, ini boleh dijumlahkan ya biar tahu atau kelihatan sudah seimbang atau belum. Kalau belum seimbang ya berarti pasti ada yang salah tulis atau salah meletakkan atau gimana, ditelusur lagi dari awal. Itu dulu ya teman-teman semuanya. Semoga menikmati pembelajaran ini dan nanti bisa lanjut ke pembelajaran yang lain. Nanti masih lanjut ke video selanjutnya. Stay tune terus di channel ini. Jangan lupa pastikan sudah klik tombol subscribe. Sudah ya? Sudah? Dan pastikan juga teman-teman juga sudah klik link di kolom deskripsi. Di situ ada link untuk mendapatkan buku ini. Buku yang berjudul Akuntansi Perusahaan Jasa. Saya tulis sendiri teman-teman ya. Tenang aja, insya Allah bahasanya mudah dipahami. Gitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.